Shalom, syukur kepada Tuhan, seluruh Kristiani bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara hari ini. Salam dari kami para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tidak lupa kami mengucapkan Selamat Paskah, mari bangkit bersama Kristus, membangun peradaban dunia dalam damai sejahtera. Saudara, di setiap kehidupan kita, tidak ada hal yang bisa dilepaskan dari apa yang disebut tulisan. Sejak anak-anak, kita sudah diajari menulis, membaca tulisan, karena begitu pentingnya tulisan. Coba bayangkan, dalam hal apa saja kita membutuhkan tulisan. Dalam segala hal, karena tulisan memang banyak memberi manfaat bagi kita, mulai dari sebagai alat pengingat, sebagai sarana informasi, sebagai alat komunikasi, sebagai media dokumentasi, bahkan menjadi ruang berkarya bagi beberapa profesi. Tulisan bisa juga sebagai tempat seseorang mencurahkan perasaan atau pengalaman hidupnya. Dan tulisan banyak sekali menjadi bukti sejarah bagi kehidupan manusia. Mungkin itu sebabnya zaman di mana belum ada tulisan disebut zaman prasejarah. Tanpa tulisan, kita tidak akan pernah tahu sejarah peradaban manusia. Tanpa tulisan, kita tidak akan merasakan adanya perubahan peradaban manusia pula. Dengan tulisan, ilmu pengetahuan semakin berkembang luas, dan teknologi pun berkembang semakin maju dan canggih. Semuanya juga berkat tulisan. Bicara tentang peranan dan manfaat tulisan, saya mengajak kita semua untuk mengingat sosok terkenal yang menjadi pahlawan nasional Indonesia karena jasa besarnya yang lahir melalui tulisan-tulisannya, yaitu Raden Ajeng Kartini. Tahun lalu kita telah belajar sosok Kartini, dan kali ini kita akan belajar dari betapa berharganya tulisan bagi peradaban umat manusia. Jika kita membaca tulisan-tulisan Kartini, kita bisa merasakan pengalaman hidup, kebahagiaan, dan penderitaan batin yang dialami Kartini. Keprihatinan yang dirasakannya atas orang-orang di sekelilingnya dan bangsanya. Segala perasaan dan pemikiran Kartini dituangkan dalam tulisan, dalam surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya di luar negeri. Tulisan-tulisan itu mungkin bagi Kartini adalah salah satu cara dia melepaskan tekanan yang ada dalam perasaan dan pemikirannya, karena dia belum memiliki atau belum mendapatkan teman sebagai tempat yang tepat dan nyaman yang bisa menerima gagasan-gagasan Kartini. Walau tidak mudah, tidak cepat, bahkan belum usai perjuangan Kartini melalui tulisan-tulisannya hingga saat ini, hasil perjuangannya belum selesai. Tetap kita mengakui tulisan Kartini memberi dampak yang besar bagi bangsa ini. Tulisan-tulisan Kartini menginspirasi banyak orang, baik secara pribadi, secara komunitas, bagi bangsa, bahkan dunia. Walaupun Kartini telah tiada, tetapi spirit perjuangannya melalui tulisan-tulisan tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tidak akan sirna, tidak akan terhapus. Bahkan sebaliknya, tulisan-tulisan Kartini dari aslinya diterjemahkan, dibukukan, diterbitkan, dipropagandakan sebagai sebuah dokumen yang bisa dipelajari sebagai bukti sejarah yang diterbitkan dalam berbagai judul buku oleh berbagai penerbit buku.
Tulisan-tulisan Kartini menjadi catatan sejarah yang menggambarkan peradaban di zamannya dan bagaimana ketidakadilan terhadap perempuan terjadi di bangsa ini. Kartini layak disebut pahlawan, terutama bagi kaum perempuan yang walaupun masih harus terus melanjutkan perjuangan Kartini hingga terwujud kesetaraan dan keadilan. Betapapun kita sudah belajar betapa berharganya tulisan bagi kehidupan ini. Pena dan kertas menjadi alat perjuangan Kartini yang setiap pembacanya akan beroleh inspirasi, beroleh ilmu, beroleh ilham, beroleh pengetahuan akan makna keadilan. Seiring dengan jasa Kartini dengan tulisannya, saya mau mengutip juga ungkapan dari seorang penulis besar, Pramudia Anantatur. Dia mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Itu yang tercatat dalam buku Rumah Kaca tahun 1988. Saudara, hidup ini ibarat tulisan. Berbagai kisah tergambar, kisah suka, kisah duka, kisah cinta, kisah derita, semuanya mengandung makna berharga. Peziarahan terus berproses dan akan menjadi tulisan hingga ajal tiba. Sebagaimana tulisan Kartini mengilhami dan menginspirasi kita akan makna hidup berkeadilan, sebagai orang Kristen kita pun belajar adanya Alkitab sebagai tulisan-tulisan yang berisi firman Tuhan yang akan mengilhami dan menginspirasi kita akan makna kebenaran yang sejati. Alkitab, sumber ajaran iman agama Kristen, menjadikan kita mengetahui sejarah penyelamatan Allah terhadap manusia. Dokumen keesaan gereja, pemahaman bersama iman Kristen pada bab 7 nomor 28 memaparkan bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berisi kesaksian menyeluruh mengenai Allah yang menyatakan diri, kehendak, karya penciptaan, pemeliharaan, dan penyelamatannya kepada umat manusia. Segala kesaksian yang ditulis dalam Alkitab itu terjadi dengan kuasa dan bimbingan Roh Kudus yang menyertai dan mengilhami para penulis Alkitab. Seperti tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Alkitab memiliki kewibawaan yang tinggi dan menjadi dasar pedoman bagi perbuatan dan kehidupan orang beriman. Kita mengutip dan kita bersama akan membaca dari surat 1 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk tetap berbuat baik. Saudara, dari sini kita sungguh belajar betapa dahsyatnya bagi kehidupan kita apa yang namanya tulisan. Hidup ini ibarat tulisan. Bahkan ada sebuah lirik lagu yang mengatakan hal ini. Hidupmu adalah kitab terbuka yang dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Mari kita menulis, jika bukan dengan huruf, jika bukan dengan pena dan kertas, kita menulis dengan sikap hidup kita. Hidup yang diilhami dari firman Allah.
hidup dalam kebenaran dan keadilan, hidup yang menginspirasi sesama kita, hidup yang memberi manfaat bagi kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian Suluh Kristiani hari ini. Kita berjumpa lagi dalam edisi Suluh Kristiani selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.